Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Halakal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillah, pertama-tama kita tak bosan menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan waktu luang yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Semoga dengan aktivitas yang kita laksanakan itu bernilai pahala dan diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya tak lupa mengirim salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nabi teladan kita, nabi panutan kita dalam segala aktivitas. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita kirim ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan materi tentang perkembangan kompetensi manusia, kami ingin menyampaikan bahwa semoga dalam setiap aktivitas kehidupan kita terhindar dari berbagai macam wabah termasuk COVID-19 ini. Semoga senantiasa kita dalam kesehatan yang prima. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki ruang di mana akan kita jabarkan sedikit mengenai kerangka dasar kemampuan manusia sebagai penjelasan lanjutan dari pertemuan terdahulu yang menjelaskan tentang persamaan sehingga diperoleh kemampuan atau nilai kemampuan manusia tersebut dalam perkembangannya. Nah, sebelum kita membicarakan kerangka dasar kemampuan manusia tersebut, ada baiknya kita kembali ke kaidah umum lebih awal. Apa itu? Kaidah umum mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Kemudian manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan di dalam berpikir, bertindak dan berbuat. Nah, kaidah umum tersebut tentu saja kita masing-masing sudah memahaminya dengan baik. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, menjelaskan kerangka dasar kemampuan manusia, kita mengawalinya dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu apa yang menjadi kerangka dasar sehingga manusia mempunyai kemampuan? Bagaimana bisa dipahami kerangka dasar tersebut? Apakah kerangka dasar ini dapat mengalami perubahan sesuai tahap perkembangan perkembangan hidup seseorang? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita urai sesuai kemampuan. Bahwa kerangka dasar itu harus kita kembalikan kepada sumbernya dari mana. Nah, sumbernya tentu saja tidak lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta. Kemudian dari sanalah kemudian diciptakan segala sesuatu, kemudian masuk pada ruang lingkup mengenai kehidupan manusia. Manusia tentu sebagaimana yang kita sampaikan tadi memiliki jasmani dan rohani. Nah, jasmani dan rohani ini di dalam sebagai kerangka dasar berasal dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, di dalam kerangka dasar tersebut mengandung unsur dimensi dialogis yang terpatri di dalamnya inti hidup dan gerak.
Nah, dari inti hidup ini kemudian dipertemukan dengan tulang sulbi dan tulang dada, maka lahirlah manusia sempurna kelak. Nah, manusia sempurna secara fisik ini, apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah sehingga manusia mempunyai kita kenali dengan memiliki kemampuan. Apa itu? Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan terdahulu tentang asal-usul kompetensi manusia tersebut dan beberapa ayat yang kita sudah sampaikan bahwa manusia secara fisik sudah sempurna ciptaannya. Nah, itu ada di sana kita tahu terdiri dari kerangka dasar seperti mata, telinga yang berfungsi sebagai alat indrawi, kemudian mulut berfungsi sebagai alat komunikasi, dan otak berfungsi sebagai alat intelektual, kemudian hati berfungsi sebagai alat mental. Nah, di antara hubungan antara otak dan hati ini bisa berfungsi sesuai kodratnya, tentu saja didorong oleh kekuatan-kekuatan, yaitu yang di sini kita sebut sebagai MET, kepanjangan dari motif emosional tertentu. Jadi otak dan hati bekerja sama atas dorongan dari motif-motif tertentu pada diri setiap orang. Nah, tentu dalam kegiatannya diikuti juga tangan kaki sebagai alat aktivitas. Nah, sebagaimana C.C. Wijaya sampaikan bahwa jasmani tampil dalam bentuk fisik diperlihatkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, tangan, kaki, mulut, telinga, mata semua merupakan organ fisik yang dijadikan sebagai alat, tentu saja sesuai fungsinya masing-masing. Nah, ini untuk apa? Nah, kita lihat di sini selanjutnya bahwa kerangka dasar yang kita sampaikan di atas mengandung mana yang kita jelaskan. Pertama, kompetensi yang dimiliki manusia tersebut berasal dari percampuran antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan, lalu ditiupi roh sebagai inti hidup dan gerak yang pada proses penciptaannya mengalami tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik pada masa masih berada di dalam kandungan maupun pada saat setelah lahir ke dunia, yang sekaligus terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Saudara-saudara sekalian, pada bagian kedua adalah kualitas nilai-nilai yang terpatri dalam potensi. Seperti yang kita sebutkan tadi di atas itu. Mata, telinga ada alat fungsinya sebagai alat pendengaran, penglihatan, dan aktivitas fisik lainnya. Kualitas nilai-nilai bersumber dari dua potensi pokok, yaitu inti hidup dan gerak. Dalam perkembangannya, kedua unsur pokok tersebut terwujud dalam bentuk spiritualitas, intelektualitas, dan motif emosional tertentu yang disingkat dengan MET, dengan hati, otak, dan anggota fisik lainnya sebagai alatnya. Nah, sebagaimana kita sudah jelaskan di atas. Kemudian yang ketiga, intisari layanan pendidikan, yaitu harus mampu menggugah MET dalam rangka menghasilkan output atau kualitas akademik peserta didik atau manusia. Sebab MET yang dimaksud dapat berfungsi sebagai daya dorong, artinya dengan mempergunakan dimensi biologis sebagai cara dan sarana motivasi, hal itu akan mampu menggugah MET emosional tertentu atau motif emosional tertentu dalam rangka pencapaian kualitas manusia. Nah, apabila bagian pertama, kedua, dan ketiga ini terpenuhi secara tepat dan benar, maka akan mampu menampilkan perubahan perilaku dan prinsip-prinsip hidup pada diri manusia.
dalam kaitan ini dapat dikatakan bahwa kualitas akademik, kualitas pendidikan, kualitas pengajaran merupakan pengejawantahan perilaku yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Nah, harapannya demikian. Nah, setelah kita memahami kerangka dasar dan penjelasan kerangka dasar tersebut di atas, maka kita lihat sekarang siklus perkembangan kompetensi manusia. Nah, kembali seperti yang kita sudah sampaikan bahwa asal muasalnya yang pertama adalah pencipta, kemudian antara perkembangan kompetensi manusia itu tentu masih ada campur tangan pencipta di dalamnya sebagai suatu ketentuan hidup. Nah, di situ dimanifestasikan melalui dimensi dialogis. Nah, kalau kita melihat pada dasarnya dimensi dialogis ini di mana letaknya, pertama kali yang sudah termaktub di dalam Al-Quran yang berbunyi kurang lebih alastu birabbikum kalu bala syahiduna. Nah, ini dimensi dialogis pertama antara pencipta dengan manusia. Namun kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai ini karena ruangnya bukan mengenai dimensi dialogis terhadap pencipta, tapi kita akan melihat perkembangan manusia itu setelah lahir ke dunia ini. Nah, yang pertama kita melihat di sini ada lingkaran, ya, ada lingkaran. Kemudian di dalam lingkaran itu sesuai dengan hasil perhitungan persamaan bahwa ternyata kemampuan manusia itu berawal dari 15 km. 15 km tentu saja pada tahap pertama itu muncul pada diri seorang anak dihitung sejak lahir sampai usia mengalami balik, ya. Jadi dari kelahiran, dari hari pertama sampai usia balik dihitung 15 km. Nah, itu tentu saja tidak bisa atau tidak mungkin dipersamakan kekuatan atau kemampuan manusia pada tahap pertama ini sama dengan kemampuan manusia pada tahap yang kedua atau sudah masuk remaja atau seterusnya. Tidak mungkin, ya. Oleh karena itu, kemampuan-kemampuan yang dimiliki pada tahap anak ini tentu saja sesuai dengan lingkup perkembangan masing-masing pada tahap pertama. Kemudian tahap kedua bertambah jumlah dari 15 km menjadi 30 km karena sudah mengalami satu masa yang lewat, yaitu masa anak-anak, masa sejak lahir sampai usia diwatasi usia balik. Kemudian masuk tahap perkembangan kedua adalah remaja. Nah, remaja ini dihitung kemampuan kompetensinya itu berjumlah atau bernilai 30. Kenapa? Karena sudah masuk itu melewati tahap dianggap sudah menghabiskan kemampuan sebanyak 15 km. Nah, kemudian modalnya menjadi 30, yang 15 belum digunakan, maka itulah yang digunakan untuk mengarungi kehidupan pada masa remaja sampai masa pemuda. Nah, pada masa pemuda itu mengalami perubahan, tapi perubahannya bertambah menjadi 45 km. Dan kemudian kenapa 45 km? Karena sudah melewati masa selama 2 tahap dan sudah masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pemuda. Nah, oleh karena itu bertambah kemampuan tersebut sehingga masa pemuda ini akan merupakan jembatan untuk menuju masa dewasa, ya. Jembatan karena dari remaja ke dewasa dijembatani oleh pemuda. Nah, pada masa memasuki tahap dewasa ini itu sudah bertambah lagi menjadi 60 km. Nah, seiring waktu ternyata memang dalam perkembangan manusia tentu saja tidak semulus yang kita bayangkan.
tidak selurus dengan yang kita bayangkan. Tentu saja dalam perkembangan hidupnya itu mengalami pasang surut, dalam arti kadang mengalami kesulitan, kadang mengalami kemudahan dan lain sebagainya. Nah, tahap-tahap ini akan kita kembangkan, kita uraikan pada uraian-uraian berikut. Nah, apa makna di sini? Ya, manusia seutuhnya ada fisik, hati, otak. Nah, di sini di dalam garis lingkaran putih ini itu menunjukkan adanya pusat kontrol keseimbangan. Ya, pusat kontrol keseimbangan, di mana di sini ada yang bernilai 1. Nah, bernilai 1 apabila fungsinya untuk pengelolaan realitas alam, dan bernilai 0 apabila fungsinya untuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah dijelaskan pada slide yang lalu. Kemudian hati ini menunjukkan perasaan, tampil dalam bentuk aksi dan reaksi dan lain sebagainya. Kemudian otak, berpikir, beranalis, pembuktian dan lain sebagainya. Kemudian fisik, mata, telinga, tangan, dan kaki merupakan alat gerak yang digunakan oleh otak dan hati dalam rangka mengaktualisasikan diri dalam kehidupan nyata. Nah, sehingga apabila kesemuanya ini, mulai dari tahap anak, remaja, pemuda, dan dewasa, kemudian aktivitas-aktivitas dan fungsi-fungsi organ vital seperti hati, otak, dan fisik lainnya itu akan tercipta manusia seutuhnya. Tentu saja manusia seutuhnya yang di sini dimaksudkan adalah manusia yang memiliki perilaku berlandaskan ilmu pengetahuan, ya, berlandaskan ilmu pengetahuan. Kalian tahap perkembangan kompetensi sebagai uraian di atas tadi kita lihat di sana. Ada di sini ada anak 15 km, remaja 30 km, pemuda 30 km, dewasa 60 km. Nah, itu lingkupnya sesuai dengan apa yang kita sampaikan di atas. Nah, di sini setelah memasuki dewasa tentu ada usia emas. Jadi dewasa juga merupakan usia emas di mana puncak-puncaknya kehidupan itu dialami. Kemudian setelah masa usia emas ada masa senja hingga renta kemudian kembali ke pikun. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang kita penjelasan-penjelasan lanjutan sebagaimana yang sudah diutarakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, setelah itu ada di sini setelah masa pikun. Nah, di sini pada dasarnya dalam lingkup perkembangan atau tahap perkembangan kompetensi manusia itu selalulah kita mawas diri dalam kehidupan, karena kita tidak tahu mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ciri-ciri perkembangan kompetensi. Nah, ini sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi, akan kita urai apa 15 km itu. Nah, apa remaja atau 30 km itu, kemudian 45 km dan 60 km. Nah, kita lihat di sini ciri-ciri perkembangan kompetensi manusia. Yang pertama, pada masa kanak atau 15 km, artinya kompetensi yang dapat digunakan pada masa anak ini bernilai 15 km karena baru mengalami satu masa, yaitu masa pertumbuhan dan perkembangan awal. Ciri-cirinya adalah tumbuh dan berkembang, memiliki motif emosional yang ditandai dengan adanya keinginan untuk mengetahui, keinginan untuk merasai sesuatu, meniru, dan egoisme juga nampak pada masa ini. Nah, ini lingkupnya digunakan sebanyak 15 kompetensi atau kemampuan manusia itu untuk meniru, kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu, itu lingkupnya ada pada masa anak. Kemudian seterusnya masa remaja atau 30 km, artinya kompetensi yang dapat digunakan untuk usia remaja bernilai 30 km karena mengalami peningkatan masa, pertumbuhan dan perkembangan satu masa sebelumnya. Ciri-cirinya adalah
tumbuh dan berkembang, ya tetap tumbuh dan berkembang. Kemudian keadaan motif emosional lebih meningkat dari masa sebelumnya dan mengalami perubahan ke arah pembentukan kecenderungan-kecenderungan tertentu. Usia balik sebagai tanda dari status remaja, membatasi sifat dan perilaku anak. Jadi remaja itu dibatasi dengan timbulnya ciri-ciri balik pada diri remaja tersebut. Dambaan akan hidup berpasangan dan dengan lawan jenis terbentuk pada masa ini. Jadi awal kecenderungan terhadap pasangannya itu mulai terbentuk juga pada masa ini. Kemudian setelah itu pada masa pemuda 45 km, artinya kompetensi yang dapat digunakan sebesar 45 km karena pada usia untuk mencapai puncak pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dan non fisik. Ciri-cirinya hidup bertanggung jawab mulai nampak pada masa ini. Jadi tanggung jawab di periode sebelumnya itu tanggung jawab sebagai suatu penghantaran untuk mencapai tanggung jawab yang sesungguhnya. Ya, mulai nampak tanggung jawab, hidup bertanggung jawab pada masa ini mulai nampak pada masa ini ya. Di samping pematangan dan pembuktian diri juga nampak secara jelas pada usia pemuda. Jadi usia pemuda itu dihitung setelah melewati usia balik ya, usia balik. Seterusnya kemudian untuk masa perkembangan kompetensi dewasa itu 60 km, artinya kompetensi yang dapat digunakan sebesar 60 km di samping karena telah mengalami 3 tahap perkembangan dulu secara sempurna dan menyeluruh. Artinya 60 km tersebut digunakan untuk aktualisasi diri sebagai manusia dewasa, manusia berusia emas, sifatnya yang telah mengakar bahkan membentuk cara pandang yang penuh dengan kebijakan. Nah, kalau orang yang sudah masuk usia dewasa, usia emas, masih sifatnya seperti yang dulu-dulu, alangkah sayangnya ya, sangat rugi kita diberikan kemampuan sebesar itu, kemudian kita tidak memanfaatkan sesuai perkembangan yang kita miliki masing-masing. Di atas tadi sudah menyampaikan apa itu motif emosional tersebut. Nah, di sini ada pengaruhnya. Nah, kita akan menjelaskan sedikit mengenai pengaruh motif emosional tertentu, sebagaimana sudah disampaikan garis besarnya tadi. Selanjutnya dapat diketahui bahwa melalui motif emosional tertentu, otak dapat membantu peningkatan intelektualitas keilmuan seseorang yang sering disebut IQ. Hati dapat membentuk watak, sifat, tabiat atau perilaku seseorang, emotional quotient dan spiritual quotient. Potensi fisik dapat membentuk keterampilan fisik seseorang. Nah, kami di sini menyebut physical quotient, yang mana di dalam literatur yang selama ini kami cari, ternyata kami tidak temukan pembentukan keterampilan fisik ya, pembentukan keterampilan fisik. Nah, ini di sini kami tambahkan sebagai wujud bahwa seseorang juga mempunyai keterampilan dalam bentuk fisik seperti penggunaan dalam olahraga seni tarik suara dan lain sebagainya, atau saluran bakat seseorang melalui aktivitas gerak dan suara yang kesemuanya dapat membentuk kompetensi sesuai aspek ilmu yang ditekuni. Nah, skemanya kita lihat di sini. Ada otak, ada hati, ada organ fisik sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, MET di sini mengarah semua ke MET, dalam arti kata bahwa MET tersebut, motif emosional tersebut adalah daya dorong, yang artinya singkatan dari motif emosional tertentu yang mengandung pengertian satu, sebab-sebab, alasan-alasan, pilihan-pilihan,
tujuan-tujuan sehingga orang melakukan suatu perbuatan. Met tersebut berafiliasi dengan bakat dan minat sehingga terbentuk kemampuan spesifik. Itu sebabnya met ini perlu dibekali dengan ilmu agar kemampuan spesifik yang terbentuk karenanya berlandaskan ilmu yang ditunjukkan dalam aktivitas kehidupan. Sehingga dari melalui met muncul kemampuan otak, muncul kemampuan emosional, muncul kemampuan fisik dalam arti olah fisik ya. Kemudian kemampuan ini muncul, kemudian dipengaruhi oleh met, kemudian lahirlah kemampuan potensi manusia yang kita sudah jabarkan sebelumnya. Ya, kemampuan potensi manusia ini jenisnya kompetensi tertinggi, ada kompetensi puncak, yaitu orang kalau misalnya kita lihat dari sisi IQ-nya ber-IQ 200, ber-IQ 150 dan sebagainya. Kemudian nilai dominan. Nah, di sini setelah kompetensi tertinggi turun ada saja seseorang ini nilai dominan, dan ini yang lebih banyak. Kalau kompetensi tertinggi itu jarang ya. Jarang kita temui pada diri manusia umumnya. Kemudian nilai dominan. Nah, di sini ini banyak ya nilai dominan. Apa yang dimaksud? Nilai atau kemampuan manusia yang menonjol pada diri setiap orang. Ada yang bakatnya dan minatnya olahraga, ada yang bakatnya minatnya menyanyi, ada yang bakatnya memang sebagai ilmuwan, ulama dan lain sebagainya. Ini dominan, nilai dominan itu ada pada diri setiap orang, dan nilai-nilai tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya ada kecenderungan. Nah, ini yang sangat umum ya. Ini kecenderungan ini perlu pembekalan pengendalian ya, karena di dalam diri kita masing-masing itu ada saja kecenderungan lain. Nah, ini kemampuan manusia yang terendah ya, kecenderungan. Samping kecenderungan itu arahnya dua, cenderung berlaku baik, cenderung berlaku buruk. Nah, itu contoh sederhananya. Kemudian dari jenis kompetensi tersebut melahirkan, kalau kita fungsikan secara baik dalam kehidupan nyata, akan melahirkan perilaku melalui pendidikan disebut perilaku akademik, yakni unitas atau satuan manusia-manusia yang berpikir, bertindak dan berbuat sesuai aspek ilmu yang ditekuni ya, Nah, tentu yang di sini dimaksudkan lebih mengarah kepada nilai dominan dan kompetensi tingkat tinggi tadi. Nah, kalau kecenderungan itu berlaku secara umum. Itu kayaknya tidak nampak perilaku akademik di dalam kecenderungan itu. Yang nampak adalah nilai dominan dan kompetensi tingkat tinggi. Nah, sehingga lahirnya ilmu yang ditekuni tersebut terwujud melalui seperti timbulnya ulama besar, ilmuwan besar, pengusaha besar, olahragawan terkenal, seniman terkenal dan lain sebagainya. Nah, ini muncul sebagai motif emosional tertentu. Tentu saja bukan satu-satunya motif emosional sebagai daya dorong, tentu saja ada faktor-faktor lain yang berpengaruh sehingga hasil akhir dari pengaruh tersebut itu muncul sebagaimana sudah kita jelaskan, ulama, ilmuwan, pakar, pengusaha, olahragawan dan seniman dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kita lihat aspek motif emosional dalam dunia, ciri-ciri atau sifat-sifat khusus dari yang kita sudah sampaikan tadi, kita jabarkan lebih jauh lagi. Karena ada di sini ada indikator, ya, anak bobot kemampuannya sebanyak 15, motif emosionalnya ingin tahu dan merasai sesuatu,
daya tiru, daya hafal, egoisme, ingin dipuji. Indikatornya berkembang terbatas pada dunia keluarga dan lingkungan sekitar. Pembiasaan, pengasahan, pelatihan secara dini perlu ditanamkan. Mencari dalam rangka mengenal makna-makna. Jadi dia belum bisa menerjemahkan lebih jauh mengenai makna-makna, hanya mengenal saja. Dan itu memang sudah wajar. Kemudian yang selanjutnya adalah remaja. Bobotnya sebanyak 30 km. Motifnya ingin tahu, daya tiru, paham dan mengerti konsep, egoisme kritis mulai muncul, bertindak bebas, berpikir sesaat. Indikatornya perluasan wilayah pengembaraan pada lingkungan masyarakat, mengenal dalam rangka menemukan makna-makna. Kalau anak tadi mengenal makna-makna, kalau usia remaja sudah mengarah pada mengenal dalam rangka menemukan makna-makna. Itu sebabnya tadi kita sudah sampaikan bahwa pada usia remaja ini kecenderungan untuk berpasangan itu mulai muncul. Nah, di sini mulai mengenal makna-makna dan menemukan makna-makna. Kemudian seterusnya pemuda, bobotnya 45 km, motifnya ingin tahu, daya berpikir kritis, berpikir reflektif, bertindak sesuai apa yang diketahui, bertindak berdasarkan realita, berpikir medium. Indikatornya perluasan wilayah pengembaraan pada skala masyarakat nasional, menemukan dalam rangka memproduksi sesuai yang memiliki manfaat, memproduksi sesuatu yang memiliki manfaat. Nah, di usia pemuda inilah kemudian banyak temuan-temuan, bahkan dalam penelitian yang dilakukan, ternyata di usia pemuda ini itulah kemudian temuan-temuan yang banyak ditemukan. Apa misalnya komputer, listrik, dan lain sebagainya, itu di usia pemuda. Ya, di usia pemuda sekitar usia 20-an tahun sampai usia 45 ya, 45 tahun. Nah, lingkup usia inilah kemudian temuan-temuan itu banyak ditemukan. Kemudian masa dewasa 60 km, motif emosional tertentunya bertindak berdasarkan kebijaksanaan, berpikir jauh ke depan dan mendalam. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, alangkah ruginya kita kalau sudah masuk usia dewasa sementara tindakan kita masih sama seperti anak atau remaja ya. Ini sangat disayangkan karena betapa banyak kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sia-siakan begitu saja. Nah, kemudian dewasa ini indikatornya perluasan wilayah pengembaraan yang berskala internasional, berproduksi dalam rangka merealisasikan sesuatu atau melimpahkan apa yang telah diketahui secara mantap dan mendalam kepada generasi penerusnya. Nah, ini pengaruh lanjutan dari motif emosional tertentu yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Saudara sekalian, pada penjelasan berikut kita akan menyampaikan tingkat perkembangan kompetensi manusia dalam dunia pendidikan. Nah, kita lihat di sini tingkat perkembangan manusia mulai dari balita, anak, remaja, dan pemuda. Karena ini kenapa kita ambil dari sini balita, anak, remaja, dan pemuda? Karena inilah yang lebih dominan mengikuti pendidikan, ya, mengikuti pendidikan sebagaimana layaknya. Jadi kalau usia dewasa tentu saja pendidikan tidak membatasi, yang kita maksudkan adalah pendidikan secara formal. Balita pada lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, ya, lingkungan keluarga. Anak pada lingkungan pendidikan, keluarga, masyarakat lokal, lingkungan sekolah. Nah, kemudian remaja, lingkungan pendidikannya, masyarakat lokal, lingkungan sekolah, masyarakat nasional. Kemudian pemuda, lingkungan pendidikannya,
masyarakat lokal, nasional, dan internasional. Kemudian tingkat perkembangan intelektual emosi balita itu intelektual emosinya konformis. Kemudian anak konformis logis. Kemudian remaja kritis oportunis, eksperimen nilai, dan lain. Kemudian pemuda kritis reflektif, kritis emosi. Kemudian itu pada tingkat perkembangan intelektual emosional. Kemudian pada materi apa yang perlu dan cocok disampaikan, yaitu kalau balita nilai-nilai, contoh kelakuan ibu dan bapak. Nah ini ya, hati-hati kita sebagai orang tua, karena itu anak kita mencontoh kelakuan apa yang kita lakukan. Kemudian materi untuk anak itu idola. Nah itu idola, tokoh ideal melalui legenda, mitos, dan lain sebagainya. Itu disampaikan. Kemudian materi untuk remaja, kasus aktual, lingkup sekolah, kemudian lingkup lokal dan regional. Jadi yang terjadi dalam lingkup-lingkup yang disampaikan itulah materi-materi yang cocok disampaikan kepada remaja. Kemudian pemuda, materi yang cocok disampaikan kontekstual aktual. Kemudian kasus sosial, politik, ekonomi, lingkungan, lingkup nasional dan internasional. Nah, tentu saja lebih mengarah kepada pendewasaan diri ya, pendewasaan diri untuk pemuda. Kemudian metodologi yang bisa disampaikan untuk balita, ganjaran dan hukuman. Contoh, ganjaran dan hukuman. Kemudian anak, teladan nyata, ganjaran dan hukuman, instruksi. Kemudian metodologi untuk remaja, keteladanan nyata, orang tua, guru, pemimpin, dan dimensi ideologis harus kita lebih mengarahkan kepada anak ini karena sudah mulai remaja ini karena sudah mulai meningkat tingkat perkembangan emosional intelektual emosinya. Kemudian metodologi untuk pemuda, individuasi, belajar secara mandiri, diskusi terbuka, komparatif, dan reflektif. Kesemuanya ini kita sampaikan dalam lingkup pendidikan yang tentu saja banyak metode-metode, materi-materi tingkat perkembangan emosional yang lain mungkin, tapi kita tidak bisa menyampaikan keseluruhannya di sini. Ya kita memberikan penjelasan sebagai dasar-dasarnya saja atau sekelumit saja dalam rangka menyampaikan sampai di mana sebenarnya kemampuan manusia itu mengembangkan potensi dirinya. Yang kita sudah jelaskan bahwa ternyata manusia itu memiliki kompetensi kalau di usia dewasa sebesar 60 km. Sungguh sangat banyak yang bisa. Nah, kalau kita sudah sampai pada usia tersebut, kelakuan kita masih sama seperti yang dulu, maka kembalilah kita menyadari diri agar nilai-nilai kita bisa petik maknanya, petik hikmahnya untuk tentu saja kemaslahatan hidup kita yang lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang perkembangan potensi manusia, perkembangan kompetensi manusia, yang dalam hal ini kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan, dan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak kami sangat harapkan. Dan tak lupa kami menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan itu, kemudian terima kasih atas segala perhatian. Demikian, dan saya akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.